Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 1 kelompok aljabar. Saya Andika Kurniawan. Saya Ahmad Sulaka. Saya Bima Barak. Saya Yanti Asari. Saya Widya Apriyani. Akan menjelaskan mengenai konsep trigonometri kelas 11 matematika peminatan. Selamat menyaksikan. Hai, Andika Kurniawan di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai trigonometri. Nah, teman-teman, kita kan sudah tahu mengenai sebuah bidang atau benang bersisi tiga yang disebut dengan segitiga. Nah, segitiga ini kan memiliki beberapa sisi. Sisinya kan ada tiga dan memiliki namanya masing-masing. Seperti bagian ini disebut dengan bagian besar, ini sampai ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari trigonometri. Nah, pada trigonometri ini kita pasti selalu berhubungan dengan tiga buah istilah, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Nah, mana sih bagian sinus atau istilahnya sinus itu apa sih? Nah, sinus itu kita ingat aja sebuah istilah, yaitu sinus. Jadi sinus ini adalah hasil bagi dari depan dan kiri, atau sisi depan dan sisi kiri sebuah segitiga. Nah, ini depannya, ini sampingnya, dan ini bagian kirinya. Nah, untuk menentukan sinus, bagi kita harus membagi bagian depan dan bagian kiri dari satu segitiga. Jadi rumusnya adalah Nah, bagaimana dengan untuk nilai cos? Cos ini kita bisa hafalkan dengan kosan. Atau kosinus ini merupakan hasil pembandingan dari sisi samping dengan sisi miringnya. Jadi kalau kita rumuskan jadi seperti ini. Samping itu kan kirinya, sedangkan bagian miring itu kan adalah bagian samping. Nah, lalu ada lagi yang disebut dengan tangan. Nah, bagian tangan itu yang mana? Jadi tangan ini bisa kita hafalkan dengan rumus tan desa. Jadi tangan ini adalah hasil bagi dari bagian depan dengan bagian sampingnya. Atau kalau kita katakan sebenarnya tangannya adalah hasil bagi dengan cos. Tapi ya kita lebih mudahnya adalah menghafalkannya dengan istilah tan desa. Depan dibagi dengan samping. Ini tan sama dengan sisi depannya, yaitu sisi B, dengan sisi sampingnya, yaitu sisi C. Untuk memahami trigonometri, kita harus mengetahui mengenai nilai-nilai atau sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewanya antara lain sebagai berikut. Nah, kita mulai dari sinus terlebih dahulu. Sinus alfa ini alfa, dan ini kita buat dengan sinusnya. Yang pertama, untuk sudut 0 derajat, sinusnya adalah kata 0. Untuk yang 30 derajat, nilainya adalah setengah. 45 derajat, nilainya adalah setengah akar 2. Kemudian untuk yang 60 derajat, nilainya adalah setengah akar 3. Dan untuk 90 derajat, nilainya adalah banyak akar 1. Nah, bagaimana dengan kosinus? Untuk nilai cos ini sebenarnya adalah nilai kebalikan dari nilai sinus. Nanti jadi untuk yang 0 derajat misalnya itu adalah 1, untuk 30 derajat adalah setengah akar 3, 45 derajat nilainya tetap yaitu 1/2 akar 2. Untuk 30 derajat untuk 30 derajat nilainya adalah 1/2, dan untuk yang 90 derajat nilainya adalah 0. Untuk tan atau tan merupakan hasil bagi dari sinus dibagi dengan cos. Oleh karena itu nilai 0 derajat ini adalah hasil bagi antara 0 dengan 1. Jadi hasilnya adalah tetap 0. Untuk 30 derajat setengah dibagi setengah akar 3. Silahkan untuk sendiri, tapi nilai akhirnya adalah setengah akar 3. Untuk 45 derajat setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu berapa? Hasilnya adalah 1. Dan untuk 60 derajat setengah akar 3 dibagi setengah hasilnya adalah akar 3. Dan untuk 90 derajat 1 dibagi 0 hasilnya adalah 3 terdefinisikan. Nah, itulah mengenai pengantar trigonometri, mulai dari apa itu kosinus, sinus, dan tangen, serta sudut-sudut istimewanya. Nah, jadi di dalam trigonometri ini ada berbagai macam persamaan-persamaan. Persamaan-persamaan ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu
Ahmad Sunandar. Dadah. Hai, di sini Ahmad Sunandar. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai persamaan trigonometri. Jadi dalam trigonometri ini ada beberapa persamaan. Dan persamaan yang ingin saya jelaskan itu ada dua. Yang pertama, sinus X sama dengan sinus alfa dan cosinus X sama dengan cosinus alfa. Nah, jadi teman-teman, apakah teman-teman sudah bisa memecahkan atau menyelesaikan persamaan sinus X sama dengan sinus alfa? Nah, jadi persamaan sinus X sama dengan sinus alfa itu ada dua, tergantung dengan soal dan masalahnya. Nah, jika bentuk soalnya itu satuan sudut, ada dua rumus penyelesaian yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah sinus alfa sama dengan sinus dalam kurung 180 derajat min alfa, dan sinus alfa sama dengan sinus dalam kurung alfa ditambah k dikali 360 derajat. Nah, bagaimana jika sudutnya menggunakan satuan radian? Nah, jika satuannya adalah radian, maka ada dua rumus, yaitu sin alfa sama dengan sin dalam kurung v min alfa, dan sin alfa sama dengan sin dalam kurung alfa tambah k kali 2v. Nah, seperti contoh soal berikut, misalnya kita akan mencari semua nilai x yang memenuhi persamaan sin x sama dengan 1/2. Jadi, jika sin x sama dengan sin 30 derajat, jika x sama dengan 30 derajat tambah k dikali 360 derajat, atau x dalam kurung 180 derajat dikurangi 30 derajat tambah k kali 360 derajat. Jika x sama dengan 30 derajat ditambah k kali 360 derajat, atau x sama dengan 150 derajat ditambah k kali 360 derajat. Lalu pilihlah nilai k anggota himpunan bilangan bulat untuk menentukan x. Untuk k sama dengan 1, x sama dengan 30 derajat min 360 derajat, atau x sama dengan 150 derajat min 360 derajat. Jika x sama dengan min 330 derajat atau x sama dengan min 210 derajat, untuk k sama dengan 0, x sama dengan 30 derajat min 360 derajat, atau x sama dengan 150 derajat min 0. Jika x sama dengan 30 derajat atau x sama dengan 150 derajat. Dan untuk k sama dengan 1, x sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat, atau x sama dengan 150 derajat ditambah 360 derajat. Jika x sama dengan 390 derajat atau x sama dengan 510 derajat. Demikian seterusnya jika diperoleh himpunan penyelesaian dari persamaan sin x sama dengan 1/2. Himpunannya adalah min 330 derajat, min 210 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 390 derajat, 510 derajat, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana dengan persamaan cosinus x sama dengan cosinus alfa? Sama seperti persamaan sebelumnya, di sini ada dua bentuk penyelesaian rumus, yaitu yang pertama jika satuan yang dipakai adalah sudut, dan yang kedua jika satuan yang dipakai adalah radian. Jika satuan yang dipakai adalah sudut, ada dua rumus, yaitu cosinus alfa sama dengan cosinus dalam kurung min alfa, dan cosinus alfa sama dengan cosinus dalam kurung alfa ditambah k kali 360 derajat. Sedangkan jika satuannya radian, maka ada dua bentuk rumus, yaitu cosinus alfa sama dengan cosinus dalam kurung min alfa, dan cosinus alfa sama dengan cosinus dalam kurung alfa ditambah k dikali 2v. Nah, seperti contoh soal berikut, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos dalam kurung x ditambah v/8 sama dengan cos v/4 pada interval x lebih dari atau sama dengan 0 tapi kurang dari atau sama dengan 2v. Nah, jika caranya jika x tambah v/8 sama dengan v/4 tambah k kali 2v, atau x tambah v/8 sama dengan min v/4 tambah k kali 2v. Jika dan hanya jika x sama dengan dalam kurung v/4 min v/8 ditambah k kali 2v, atau x sama dengan dalam kurung min v/4 min v/8 tambah k dikali 2v. Jika dan hanya jika x sama dengan v/8 tambah k kali 2v, atau x sama dengan min 3v/8 ditambah k dikali 2v. Nah, untuk k sama dengan 0, maka x sama dengan 1/8v, atau x sama dengan 3/8v. Untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan 17/8v, atau x sama dengan 13/8v. Oleh karena daerah asal dibatasi,
X sama dengan lebih dari 0 tapi lebih kurang dari 2 phi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan sama dengan 1/8 phi, 13/8 phi. Nah, itulah persamaan sinus X sama dengan sinus alfa dan cosinus X sama dengan cosinus alfa. Untuk persamaan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dio Anggara. Halo, saya Dio Anggara. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawa oleh rekan saya yaitu Andika Kurniawan dan Ahmad Sunandang. Ahmad Sunandang tadi telah menjelaskan materi tentang sin X sama dengan sin alfa dan cos X sama dengan cos alfa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tan X sama dengan tan alfa. Tan X sama dengan tan alfa yaitu ada dua rumus. Rumus pertama yaitu X sama dengan X ditambah K dikali 180 derajat, dan rumus kedua yaitu X sama dengan dalam kurung 180 derajat ditambah X ditambah K dikali 180 derajat. 180 derajat ini yaitu nilai dari phi. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan tan X sama dengan akar 3 untuk X lebih besar dari 0 dan kurang dari 360 derajat. Penyelesaian tan X sama dengan akar 3. Tan X sama dengan tan berapa yang menghasilkan akar 3. Kita lihat di sini dari tabel trigonometri. Tan akar 3 berarti 60 derajat. Kita tulis di sini 60 derajat. X sama dengan 60 derajat ditambah K. Kita ambil dulu K-nya dari 0. K-nya diubah jadi 0, berarti 60 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. X1 sama dengan 60 derajat ditambah 0. Berarti hasil dari X1 nya yaitu 60 derajat. Untuk X2 kita pakai K-nya angka 1. K sama dengan 1. 60 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. X2 sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 180 berarti 180. Berarti 60 ditambah 180 derajat sama dengan 240. Lihat 240 ini masih memenuhi tidak dari X ini, berarti masih memenuhi. Kita lanjut ke K sama dengan 3, sama dengan 2. X3 sama dengan 60 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 60 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat berarti 360 derajat sama dengan 420 derajat. Lihat masih memenuhi tidak, berarti ini sudah tidak memenuhi. Kita tulis di sini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaian atau HP-nya yaitu 60 derajat dan 240 derajat. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sin X sama dengan A dan cos X sama dengan B atau tan X sama dengan C. Kita buat dulu tabel trigonometrinya. Ya, lihat dari sini. Langsung saja, berdasarkan tabel trigonometri ini Anda dapat menyelesaikan persamaan sin X sama dengan A, cos X sama dengan B, dan tan X sama dengan C dengan cara untuk X lebih besar dari 0 dan kurang dari 360 derajat berlaku. Jika sin X sama dengan A, maka sin X sama dengan sin dalam kurung sin akar sin pangkat negatif 1A, sehingga X sama dengan sin pangkat negatif 1A atau X 180 derajat. Sin pangkat negatif 1A. Langsung ke contoh soal. Tentukan semua variabel X dalam selang X lebih besar dari lebih besar dari 0 dan kurang dari 360 derajat yang memenuhi persamaan berikut. A. Cos X sama dengan 1/2 akar 2 dan B. Tan X sama dengan akar 3. Untuk A, cos
X sama dengan 1/2 akar 2 jika dan hanya jika cos X sama dengan cos dalam kurung cos pangkat negatif 1/2 akar 2 jika dan hanya jika cos X sama dengan cos 45 derajat. Kita lihat 1/2 akar 2 ini dari cos berapa? 1 per, berarti ini ya, berarti 45. Kita tulis di sini 45 derajat. Lanjut, jadi X 45 derajat atau X sama dengan 360 derajat dikurangi 45 derajat berarti hasilnya yaitu 315 derajat. Dan untuk B, tan X sama dengan akar 3 jika dan hanya jika tan X sama dengan tan dalam kurung tan pangkat negatif 1 akar 3 jika dan hanya jika tan X sama dengan tan 60 derajat. Lihat akar 3 ini yaitu yang ada di tan akar 3 berarti 60 derajat. Kita tulis di sini 60 derajat. Jadi X sama dengan 60 atau X sama dengan 180 derajat ditambah 60 derajat, hasilnya yaitu 240 derajat. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Yanti Puspitasari. Hai, Yanti Puspitasari di sini. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan trigonometri berbentuk A sin X ditambah B cos X sama dengan C, dan menyelesaikan persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Nah, teman-teman, bagaimana ya cara menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk A sin X ditambah B cos X sama dengan C? Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri tersebut, terlebih dahulu kita ubah menjadi persamaan yang berbentuk A cos dalam kurung X dikurangi A sama dengan C dengan K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dan AK sama dengan tan pangkat negatif 1 dalam kurung A per B. Di sini ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X negatif akar 3 cos X sama dengan akar 2 untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Cara penyelesaiannya. Dari persamaan sin X akar 3 cos X sama dengan akar 2 diketahui angka sama dengan 1 dan B sama dengan negatif akar 3. K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah dalam kurung negatif akar 3 sama dengan akar tambah 1 akar 1 tambah 3 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Apa sama dengan tan pangkat min 1 dalam kurung A per B, tan pangkat min 1 dalam kurung 1 per min akar 3 sama dengan tan pangkat min 1 dalam kurung min 1 per 3 akar 3 sama dengan dalam kurung 180 derajat ditambah 30 derajat dan hasilnya sama dengan 290 derajat. Catatan tan alfa sama dengan Y per X karena di sini Y positif dalam kurung 1 dan X bernilai negatif dalam kurung negatif akar 3, maka alfa berada di kuadrat 3 sehingga alfa sama dengan 180 derajat ditambah 30 derajat dan hasilnya 210 derajat. Selanjutnya, persamaan sin X negatif akar 3 cos X sama dengan akar 2 dapat diubah menjadi 2 cos dalam kurung X negatif 210 derajat sama dengan akar 2. Jika dan hanya jika cos dalam kurung X negatif 210 derajat sama dengan akar 2 per 2. Jika dan hanya jika cos dalam kurung X min 210 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. Jika dan hanya jika cos dalam kurung X negatif 210 derajat sama dengan cos 45 derajat. Jika dan hanya jika X negatif 210 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat atau X negatif 210 derajat sama dengan negatif 45 derajat ditambah K dikali 360
Jika dan jika X sama dengan 45 derajat ditambah 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jika dan hanya jika X sama dengan 225 derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 165 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 225 derajat atau X sama dengan 165 derajat. Adapun untuk K selain 0, nilai X tidak berada dalam interval X lebih dari 0, lebih dari dengan 0, kurang dari, tapi kurang dari 360 derajat. Jadi, penyelesaian dari persamaan sin X negatif akar 3 cos X sama dengan akar 2 adalah himpunan 165 derajat, 225 derajat. Lalu bagaimana ya cara menyelesaikan persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat? Nah, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri kuadrat, perhatikanlah contoh soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X sama dengan 3 untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 360 derajat. Cara penyelesaiannya, misalkan P sama dengan sin X, maka persamaan 2 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X sama dengan 3 dapat diubah menjadi 2P kuadrat dikurangi 5P sama dengan 3. Jika dan hanya jika 2P kuadrat dikurangi 5P dikurangi 3 sama dengan 0, jika dan hanya jika 2P ditambah 1, P dikurangi 3 sama dengan 0, jika dan hanya jika 2P ditambah 1 sama dengan 0, atau P dikurangi 3 sama dengan 0. Jika dan hanya jika P sama dengan negatif 1/2 atau P sama dengan 3. Pada interval X lebih dari dengan 0 dan kurang dari 360 derajat untuk sin X sama dengan negatif 1/2, maka X sama dengan 210 derajat atau X sama dengan 330 derajat. Untuk sin X sama dengan 3 tidak ada nilai X yang memenuhi karena nilai maksimum dari sin X adalah 1. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X sama dengan 3 pada interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 360 derajat adalah himpunan sama dengan 210 derajat 330 derajat. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Windy Apriani. Hai, saya Windy Apriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian persamaan trigonometri menggunakan tabel atau kalkulator. Sebelumnya, rekan-rekan saya sudah menjelaskan bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan-persamaan trigonometri menggunakan rumus-rumus. Nah, kira-kira ada cara alternatif lain nggak sih untuk menyelesaikan persamaan-persamaan trigonometri tersebut? Tentunya ada dong, yaitu dengan cara menggunakan tabel. Tabel yang digunakan adalah tabel matematika, yaitu terdiri dari 3 buah tabel, yaitu tabel sinus, tabel kosinus, dan tabel tangan. Tabel tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tabel desimal dan tabel matriks. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri menggunakan tabel. Lalu bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan trigonometri menggunakan kalkulator? Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memecahkan atau menyelesaikan suatu persamaan trigonometri dengan menggunakan scientific calculator. Nah, sebelumnya karena kami tidak menyediakan atau kami tidak mempunyai scientific calculator, di sini saya akan menggunakan HP Android. Apakah sama atau beda? Jawabannya sama kok teman-teman. Kalian tetap bisa menggunakan kalkulator yang ada di HP kalian. Kalian tetap bisa menyelesaikan persamaan trigonometri. Caranya adalah sebagai berikut. Semisal kita ingin tahu berapa hasil dari sin 75, ini hasilnya. Atau kita ingin tahu nih berapa besar sudut kosinus 472, ini hasilnya. Atau mau cari tahu 4 tan 41, ini hasilnya. Atau misalkan kita ingin tahu nih sin 45 itu berapa ya, ini hasilnya. Atau misalkan kosinus dari 30, ini hasilnya.
Atau kita ingin tahu nih tan dari 90 dan inilah hasilnya yaitu tidak terdefinisikan.